Baik, nah jadi kita akan belajar tentang bagaimana penggunaan fluor dalam kedokteran gigi. Tentunya adik-adik sudah familiar sekali dengan, istilah fluor ya. Kalau kita lihat adik-adik masih ingat dengan, tabel periodik ini, fluor posisinya ada di mana? Dia masuk ke dalam golongan halogen ya, halogen, di mana dia sebentar, masih ada yang mau masuk lagi. Ya, di mana dia posisinya ada di sini adik-adik. Jadi dia memiliki, berat atom itu 9. Nah, fluor posisinya ada di sini kalau adik-adik masih ingat dulu ketika belajar, ilmu kimia. Nah, ini fluor ada di sini. Dia memiliki berat atom 9 dan nomor atomnya 9, berat atomnya 19. Jadi fluor ini adalah mineral alam yang kita tuh sebetulnya bisa temukan di kehidupan kita sehari-hari. Karena di berbagai jenis makanan, minuman yang kita konsumsi itu sebetulnya mengandung fluor. Nah, tapi jumlahnya ini juga bervariasi antar makanan, kemudian dari air minum yang kita minum, itu juga, memiliki kandungan fluor dan dia bervariasi antar area, tergantung dari ketinggian dari area tersebut. Nah, fluor ini merupakan elemen yang paling aktif, kalau adik-adik masih ingat dulu ketika belajar kimia ya, dan dia dalam bentuk bebas maupun dalam bentuk senyawa tersebar luas di, lapisan-lapisan bumi juga, di biosfer, di litosfer, hidrosfer, atmosfer, dan semua organisme hidup, termasuk dalam makanan itu tadi ya. Kalau kita lihat keberadaan fluor, dia bisa dalam bentuk fluor bebas, yaitu debu-debu tanah yang mengandung fluor, kemudian ada di limbah industri berupa gas, sisa-sisa pembakaran batu bara, gas dari gunung berapi yang masih aktif, dan sebagainya. Nah, fluor ini dia berikatan kimia menjadi bentuknya fluoride, fluorida ya, kalau bahasa Indonesianya fluorida. Jadi, eee, contohnya berikatan kimiawi dengan mineral yang lain misalnya fluorspar tuh menjadi CaF2, kemudian fluor apatit itu Ca10F2, PO4F2, kemudian dalam bentuk kriolit juga Na3AlF6. Nah, ini bisa dalam bentuk, berikatan dengan senyawa yang lain, berikatan dengan mineral yang lain menjadi senyawa-senyawa seperti ini dan ini ada di berbagai fungsi ya. Kemudian selanjutnya, nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, konsentrasi fluor ini sangat bervariasi mulai dari 0 sampai 880 ppm yang beredar di, alam ya. Konsentrasi maksimumnya adalah 880 ppm itu dalam kerak bumi. Jadi yang paling paling besar adalah yang mendekati inti bumi. Semakin ke atas itu semakin berkurang. Jadi yang paling rendah adalah permukaan tanah. Nah, kalau ketinggian tanahnya itu bervariasi antar satu daerah dengan daerah yang lain, misalnya ada yang daerah pegunungan atau ada yang daerahnya itu rendah, seperti itu tentu ketinggian konsentrasi fluornya akan, berbeda-beda. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan tadi, semua semua sumber air sebetulnya mengandung fluor, tapi konsentrasinya berbeda-beda. Ada yang sangat rendah sehingga, bisa dikategorikan kurang begitu ya, atau ada yang justru berlebihan. Jadi, kandungan air yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari itu justru, berlebihan sehingga nanti akan ada, efek yang negatif juga ke, rongga mulut kita. Nah, eee kandungan fluor tadi bergantung dari beberapa faktor ini ya, dari konsistensi tanahnya atau bebatuannya, kemudian pH airnya, temperaturnya, kedalaman sumber air, dan sebagainya. Nah, ini bahan-bahan makanan yang adik-adik pastinya konsumsi setiap hari ya, itu juga ternyata mengandung unsur fluor. Jadi sebetulnya setiap hari itu kita sudah mengkonsumsi atau mendapatkan asupan fluor dalam makanan-makanan yang kita konsumsi. Dari mulai pagi misalnya adik-adik mengkonsumsi teh, itu sesungguhnya sudah ada kandungan fluor sekitar 75 sampai 100 ppm. Kemudian kalau makan dengan protein ikan, daging, telur ini juga sudah ada kandungan fluornya masing-masing. Susu juga memiliki kandungan fluor, artinya apa yang kita konsumsi itu sudah relatif tinggi ya, walaupun nanti masuknya ke sistemik dan itu akan, di metabolisme melewati sistem metabolisme sedemikian rupa sampai pada akhirnya nanti bisa bermanfaat untuk kesehatan gigi dan mulut kita. Jadi tidak seluruhnya ini akan, masuk ke rongga mulut ya untuk bermanfaat di rongga mulut, tapi ini akan melalui sistem metabolisme atau sistem pencernaan tentunya.
Nah, sumber fluor pada umumnya dari sini ya, dari mulai air, kemudian kalau yang kita temui sehari-hari tentunya pada pasta gigi, kemudian pada suplemen fluor, kemudian, pada, makanan yang diproses pada air yang ada fluornya. Nah, itu juga akan, memiliki kandungan fluor yang berbeda lagi gitu. Kemudian dari obat kumur juga obat kumur yang mengandung khusus diberikan fluor di dalamnya itu juga termasuk menjadi sumber fluor bagi, manusia sehari-hari gitu. Nah, jumlah asupan fluor itu berapa sih? Nah, ternyata jumlah asupan fluor setiap individu untuk setiap negara itu berbeda-beda karena tadi tergantung dari, ketinggian tanahnya, kemudian bagaimana, kondisi air di sana, pH-nya, temperatur dari negara tersebut itu juga sangat mempengaruhi, pada akhirnya mempengaruhi asupan fluor dari masing-masing individu. Anjurannya sekitar 0,05 sampai 0,07 miligram fluor per kilogram berat badan. Kurang lebih seperti itu anjuran dari ADA. Nah, untuk bayi usia 2 sampai 6 bulan ini ada juga yang merekomendasikan tapi memang masih kontroversial ya karena, asupan fluor, kalau ditambahkan suplemen itu juga bisa menyebabkan efek negatif, tapi kurang lebih asupan fluor yang dibutuhkan bayi, umur 2 sampai 6 bulan ini adalah sekitar 0,01 sampai 0,127 miligram per kilogram berat badan. Nah, dosis maksimumnya untuk dewasa itu adalah sekitar 0,2 miligram sampai 5 miligram, itu, dosis optimum. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari asupan fluor. Yang pertama adalah penggunaan destilasi air di rumah. Di sini ternyata penggunaan destilasi air itu mengurangi kadar fluor. Jadi ketika, fluor di dalam, tanah itu kandungannya sekian, konsentrasinya sekian, ketika masuk ke dalam destilasi air di rumah itu bisa berkurang kadarnya. Kemudian dari konsumsi minuman botolan, nah itu juga, ada kandungan fluornya ya. Jadi kalau sudah di rumah sudah ada airnya sudah mengandung fluor, dia masih mengkonsumsi minuman botolan yang beredar di pasaran, itu juga mengandung fluor, kemudian memakai pendingin udara, itu juga mempengaruhi, eee, asupan fluor yang dikonsumsi sehari-hari. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kaitannya fluor dengan, karies gigi. Jadi, tentunya adik-adik juga sudah tahu bahwa peran fluor dalam mengurangi karies ini sudah diketahui sejak lama, tapi sebetulnya mekanisme aksinya itu masih belum terlalu jelas. Jadi ada yang mengatakan bahwa fluor ini juga bisa menghambat bakteri, ada yang mengatakan bahwa, fluor ini tidak berefek pada bakteri, tapi dia berefek pada, mencegah atau menunda demineralisasi email, seperti itu. Tapi, intinya adalah dia bisa meningkatkan resistensi terhadap karies. Jadi bisa diberikan secara aplikasi topikal maupun secara sistemik. Kemudian, selanjutnya, nah tentunya fluor ini tidak semata-mata kita agung-agungkan menjadi satu-satunya yang bisa mencegah karies ya, tapi, kalau dia bisa teratur terpapar di permukaan gigi, kemudian ditunjang nutrisi yang baik, perawatan gigi yang teratur, kemudian, habit-habit yang lain yang berkaitan dengan kesehatan gigi, itu tentunya akan menunjang, pencegahan karies gigi. Jadi tidak semata-mata dicegah oleh si fluor ini sendiri. Nah, kalau adik-adik masih ingat ya, karies gigi interaksi dari 4 faktor, ini tidak usah saya bahas lagi, pasti adik-adik sudah hafal. Nah, ini, jadi si fluor ini dia mempunyai daya tarik terhadap jaringan keras, yaitu tulang dan, gigi. Di sini pada permukaan gigi yang mengalami klasifikasi, pada permukaan tubuh kita yang mengalami klasifikasi di antaranya tulang dan gigi, dan dia berhubungan terus-menerus dengan cairan tubuh, tentunya memiliki konsentrasi fluor yang tinggi. Karena fluor ini sudah ada di dalam air minum tadi, ada, di saliva ada, di cairan gingiva juga ada tadi ya sebagai tempat ekskresi. Nah, tentu di situ kalau terpapar terus-menerus akan menjadi, semakin kuat, tulang dan giginya. Nah, konsentrasi fluor dalam jaringan lunak yang tertinggi di ginjal dipekatkan kemudian dibuangnya melalui urin. Nanti kita akan lihat beberapa track untuk membuang atau mengekskresikan, si fluor itu. Nah ini. Jadi, fluor ini diabsorpsi melalui saluran pencernaan, jadi dari
apa yang kita makan tadi itu ada di absorpsi juga, kemudian dari saluran pernafasan karena fluor ini juga ada di debu-debu di udara yang kita hirup, walaupun konsentrasinya kecil ya, kemudian kadang-kadang juga melalui, kulit. Kemudian ekskresinya itu, dari bisa melalui urin, feses, keringat, air mata, air susu ibu, kemudian melalui ludah dan cairan gingival yang terus-menerus ada di dalam rongga mulut kita, tapi tidak diekspresikan melalui pernafasan. Fungsi utamanya ini ya, memperkuat lapisan email dan mengurangi daya daya larut email dalam asam. Nah, mekanismenya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dia memang masih belum terlalu clear ya untuk mekanismenya, tapi pada intinya adalah dia mencegah demineralisasi, eee permukaan gigi atau demineralisasi email dengan membantu mengendapkan kembali mineral yang terlepas dari gigi. Jadi, setiap saat itu kan proses di dalam rongga mulut kita kan ada mineral yang mungkin terlepas, kemudian ada di situ, tentu ada bakteri yang selalu ada di rongga mulut kita, kemudian ada sisa makanan yang mungkin kita habis makan tapi belum sempat untuk gosok gigi. Nah, itu kan terus-menerus terjadi ya. Terus-menerus proses karies ini diupayakan sama bakteri ini untuk terjadi, peran dari keempat faktor utama karies tadi. Akan tetapi ketika di dalam rongga mulut kita ini, kondisi, fluornya cukup, kemudian kondisi pH-nya baik, dan sebagainya, tentu proses demineralisasinya akan dihambat menjadi proses remineralisasi atau dihentikan begitu ya, sehingga proses karies tidak akan terjadi. Begitu terus-menerus yang terjadi dalam rongga mulut kita. Nah, si fluor ini dia mampu mencegah demineralisasi dengan membantu mengendapkan kembali mineral yang sudah terlanjur lepas tadi. Jadi ada yang lepas, ada yang terdemineralisasi, si fluor ini berusaha untuk mengembalikan mengendapkan kembali mineral yang sudah terlepas tadi. Nah, fluor ini hanya dapat berefek jika dalam bentuk bebas, jadi dalam bentuk fluoride itu tadi, dan larut dalam cairan di lingkungan rongga mulut. Karena dia terkandung dalam saliva sehingga dia terus-menerus mempengaruhi, permukaan gigi, melindungi permukaan gigi. Fluor ini menginduksi pengendapan mineral pada struktur gigi dalam bentuk fluorapatit saat terjadi demineralisasi. Dan dia tidak memengaruhi akumulasi biofilm dan produksi asam hasil metabolisme karbohidrat. Jadi kalau memang di situ terbentuk asam karena bakteri yang memetabolisme karbohidrat, ya dia fluor nggak berpengaruh di situ, tapi dia mempengaruhi ke giginya, supaya lebih tahan terhadap asam yang muncul di sekitaran gigi tersebut, di lingkungan dari gigi tersebut.